Kembali lagi bersama Vlog Cawes. Kali ini di podcast Cawes kedatangan bintang tamu yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena suatu kebanggaan di Vlog Cawes bisa kedatangan Ustadz Zaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ustadz Zaini ini kan termasuk Ustadz yang milenial lah, di mana-mana. Sekarang ini kan jarang Ustadz yang aktif di sosial media. Ini kenapa Ustadz Zaini ini jalurnya kok akhir-akhir ini di YouTube atau di TikTok atau di Facebook ini sudah ngisi-ngisi konten berdakwah. Ini terobosan baru atau gimana Ustadz mungkin? Ya kalau saya sendiri sih ya karena tuntutan zaman. Jadi media yang saat ini di zaman milenial ini sungguh luar biasa. Betul. Maka kita harus mengambil langkah strategis di situ. Jangan sampai media dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, artinya konten-konten yang tidak baik. Ya kita tetap sebagai orang Islam, dan saya juga merupakan alumni Fakultas Dakwah. Ya bagaimanalah kita bisa mengisi zaman yang penuh modern ini, yaitu dengan kebaikan, dengan dakwah, dengan nasihat, dengan Al-Quran, dengan hadis, dan juga contoh-contoh atau asar dari para sufi, para ulama salaf. Ya itu artinya kita bisa mengimbangi. Jangan sampai media yang kita miliki itu digunakan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tentunya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi kita mengisi hal itu supaya mengimbangi media itu. Berarti sekarang sudah saatnya di zaman sekarang ini pendakwah maksudnya ustadz ya harus terjun ke media sosial, Pak. Iya, harus terjun. Karena kalau kita tidak terjun di media sosial, maka kita akan kalah set. Kita akan kalah langkah. Jadi kalau kita ingin memenangkan dalam sebuah peperangan, maka kita harus tahu seperti apa lawan kita, kekuatannya, dan media. Ya. Jadi kalau kita harus menentukan strategi, harus kita ketahui kemampuan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, dan juga kekuatan musuh seperti apa, kelemahan musuh seperti apa. Maka baru di situ kita akan menentukan strategi. Akhirnya kita bisa menguasai medan, gitu. Dan kalau kita selaku pribadi, saya selaku alumni Fakultas Dakwah, kemudian saya tidak memahami di media, ketinggalan zaman di media, maka kalah dalam sebuah peperangan kita akan kalah langkah, gitu. Berarti sekarang sudah zamannya peperangannya sudah agak ke media-media gitu. Ya betul, karena media ini kalau kita salah gunakan, media seperti pisau. Seperti pisau. Jadi seperti pisau itu tergantung siapa yang pegang. Kalau pisau itu dipegang oleh orang yang tidak baik, maka pisau itu akan membahayakan orang lain. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh ibu-ibu, maka digunakan dimanfaatkan untuk motong sayur, ya kan, motong daging, ikan, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi dengan adanya Pak Zaini di sosial media itu, mungkin ada sebagian orang atau dari teman Ustadz sendiri, Ustadz yang lain mungkin pernah ngomong nggak ke Ustadz, kenapa Ustadz kok sering tampil di YouTube, sering berdakwah di YouTube atau di TikTok atau sebagainya gitu? Ada nggak teman sebaya Ustadz gitu pernah ngomong nggak? Karena sekarang kan orang tuh kok sering update status soal berdakwah. Mungkin kan
ada beberapa orang yang belum paham tentang itu. Iya, karena ada juga ya teman juga bergurau. Wih, jadi YouTuber dan sebagainya. Oh ya, sekarang medianya kan sudah beda, zamannya sekarang sudah beda. Ya monggo dibilang diguyonin kayak seperti YouTuber dan sebagainya, tapi bukan itu tujuannya. Jadi berdakwah itu melalui media karena memang zamannya, dan dakwah itu sendiri memang kewajiban kita sebagai umat muslim, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengajak, kepada kaum muslimin, kepada umat manusia untuk berada di jalan Allah. Nah, kita sebagai umat beliau maka kita akan meniru apa yang telah dilakukan beliau. Kita melanjutkan apa yang menjadi dakwah beliau. Nah, karena sekarang sudah zamannya di media, ya di media sosial, maka kita harus bisa memerankan itu dalam media sosial supaya dakwah itu mengena. Kalau dakwah kita tidak menggunakan tidak menggunakan media, maka kita akan ketinggalan kereta. Seperti itu. Karena ini tuntutan zaman sudah tuntutan zaman. Enggak, ini mau nanya kan, mungkin di luar sana teman-teman atau Taritan Cawes itu belum kenal Ustadz Zaini. Ini sebenarnya Ustadz Zaini ini berasal dari mana ini? Mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya, kalau di Badung mungkin banyak orang yang tahu, tapi mungkin yang di luar sana atau yang mungkin di luar Bali lah mungkin kurang tahu ini Ustadz ini sebenarnya berasal dari mana, kok bisa sekarang ini aktif di Badung berdakwah gitu. Mungkin bisa diceritakan Ustadz. Saya asal saya lahir di Situbondo, Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya dilahirkan pada malam hari kemerdekaan 17. Ya, 17 Agustus tahun 1081. Nah, ketika saya dilahirkan, dalam sejarah itu ibu saya cerita ketika saya dilahirkan itu nggak ada bapak, karena pada waktu itu bapak lagi ada acara Lailatul Ijtima di NU pada waktu itu di Situbondo. Ya, makanya sekarang saya berada di MWC NU Kecamatan Kuta, berkhidmat di situ, ingin melanjutkan apa yang telah menjadi sejarah ya, yang dilakukan oleh orang tua saya. Jadi ketika saya dilahirkan, bapak tidak di rumah lagi mengisi acara Lailatul Ijtima. Nah, oleh karena itu ketika saya menjadi pengurus MWC, jadi saya selalu berusaha bersama ranting anak ranting dan majelis taklim tetap beristiqomah di Lailatul Ijtima itu. Dan saya sejak kecil dari TK 0 kecil, dulu namanya ada TK 0 kecil, ada TK 0 kecil ya, sekarang kan PAUD ya. PAUD ya. Itu 0 kecil 0 besar di TK Dharma Wanita. Kemudian SD kelas 1 sampai kelas 6 SDN Talkandang 3. Kemudian itu di SMP, Situbondo, Pak. Situbondo. Kota Talkandang itu kota atau desa? Masuk kecamatan kota. Oh, kota. Situbondo masuk kecamatan Situbondo. Talkandang desa. Desanya Desa Talkandang, kecamatan Situbondo. Kabupaten Situbondo. Makanya saya katakan kecamatan kota. Oh, berarti di kota hidupnya. Ya, hidupnya di kota. Pinggir kota. Oh, pinggir kota. Karena kenapa belum dikatakan kota? Karena belum kelurahan. Di sebelah saya itu sudah masuk kelurahan Patokan, kelurahan Dawan. Nah, di utaranya ya Talkandang itu perbatasan di saya. Dan SMP-nya di SMP 3 Talkandang, kemudian SMA-nya SMA 1 Panji Situbondo, kemudian kuliah di Fakultas Dakwah IAI, ya, Institut Agama Islam Ibrahimi ya, di Sukerjo.
Berarti alumni Sukorejo juga. Alumni Sukorejo, ya kurang lebih hanya beberapa tahun lah, nggak terlalu lama di Sukorejo. Karena ngajinya dulu banyak ngaji dengan orang tua. Dan kebetulan orang tua saya itu mondok sejak lulus SD sampai mau melahirkan kakak saya yang pertama, anak yang pertama. Jadi mondoknya itu luar biasa. Berarti namanya. Masih nikah masih tetap Di pondok bapak saya. Ya setelah ibu saya hamil yang pertama baru pulang dari pondok. Jadi luar biasa lamanya di pondok. Ketika saya hanya mondok kuliah kurang lebih 4 tahun itu, sampai orang tua saya bilang mondok kencingnya belum kering sudah mau berhenti begitu. Iya, kalau masih 3 tahun 4 tahun itu Iya. masih belum kering katanya. Belum kering. Berarti kok langsung emang ke Bali ini sudah berapa tahun Ustaz? Saya di Bali sejak lulus kuliah tahun 2004. Mengabdi tahun 2004 akhir itu sampai tahun 2005 awal. Sehingga saya tahun 2005 bulan April ya, saya ke Bali. Jadi saya ke Bali itu dalam rangka pengabdian, yaitu di madrasah ya, di MI Raudhatul Mustarsyidin, madrasah Bidaiyah Raudhatul Mustarsyidin, yang ada salah satunya yang ada di Kuta, itu di tengah-tengah Emang pariwisata. tujuannya ke Bali emang mau Mengabdi ngajar. yaitu ngajar. Jadi mungkin beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ke Kuta itu ya bahasanya mengadu nasib dan sebagainya. Dan kebetulan saya ke Kuta itu karena pengabdian, karena permintaan dari saudara. Kebetulan beliau itu pengurus yayasan, saya dibutuhkan tenaga pengajar, maka di situ saya mengabdi. Dan kebetulan bareng dengan istri, ya bareng Sama-sama dengan istri, ngajar berarti Pak? dalam satu lembaga itu sejak tahun 2005 itu. Berarti sampai sekarang. Terus kalau dulu emang langsung aktif megang organisasi di NU atau sebagainya gitu, emang langsung ketemu dengan organisasi itu nggak di Bali Ustaz? Kalau dulu saya selama tahun 2005 itu aktifnya hanya di madrasah, dan juga di pengajian pun itu hanya satu pengajian dulu, di Sholawat Nariyah. Sholawat Nariyah itu sejak tahun 2005 saya setiap malam Rabu sampai sekarang malam Rabu Sholawat Nariyah. Sejak tahun 2011 baru saya mulai aktif di Iksas. Kemudian sejak tahun 2013 saya jadi pengurus Iksas, dari ketua Iksas 2 periode ya, 2 periode. Kemudian pada tahun 2017 baru berkhidmat di MBC NU Kecamatan Kuta sebagai sekretaris di MBC. Dan alhamdulillah setelah saya berada di pengurus MBC NU Kuta, jadi namanya ke majelis itu sudah tiap malam. Yang sebelumnya tahun 2005 Cuma sampai 2011 itu cuma satu. 2011 mulai ada Iksas. 2011. Dari 11 ke Iksas, mulai aktif ke Iksas. Karena kebetulan di Iksas itu satu-satunya dari Situbondo ya saya ini. Kok bisa masuk Iksas gini? Iya karena Nggak ada lagi orang Situbondo mungkin ya? nggak ada lagi di Situbondo itu. Ya teman-teman Iksas itu kan rata-rata dari teman-teman Ras, ya orang Budi, Madura, ya Mas Budi. Cuman salah satu-satunya dari Situbondo mungkin saya waktu itu dari tahun 2011. Dan sempat menduduki ketua, bahkan 2 periode gitu kan? 2 periode. Berarti ketua Iksasnya itu orang Situbondo ya? Orang Situbondo. Yang lainnya dari Madura. Iya, dipimpin orang Situbondo. Orang Situbondo. Itu. Jadi sejak saya itu di MWCNU Kecamatan Kuta mulai hampir tiap malam sekarang. Ya, hampir. Dan bahkan bukan hampir lagi, per malamnya itu berganti-ganti majelis. Ya, dulu sebelumnya ada Covid ini sampai dalam satu malam itu 3 majelis. Dan itu pun pindah-pindah.
paling banyak lagi itu pada malam Jumat. Karena malam Jumat itu kan benturan dari majelis satu ke majelis yang lainnya. Sehingga gantian, misalnya Jumat ini ke majelis A, ya. Jumat ini ke majelis B. Di antaranya seperti malam Jumat Al-Hidayah, Patasari, kemudian di Gurugafilin, di Kute, di Gurugafilin, di Tuban. Kemudian malam Jumat juga ada di Baraeng, di Kelan itu. Berarti hampir tiap malam tuh. Bukan hampir tiap malam ada. Ada ya? Ada. Apalagi malam Jumat. Yang malam Jumat ini banyak yang padat. Yang enggak padat itu malam Sabtu. Malam Sabtu itu hanya ada 2. Malam Minggu itu hanya ada 2 juga. Lainnya itu benturan. Malam Senin itu ada 4. Malam Selasa lah tambah banyak juga malam Selasa, sama dengan malam Jumat. Yaitu baik di majlis taklim, ada al-waqiah, salawat nariyah, ada juga tibaan, ada juga ratibul haddad, ya macam-macam. Ya yang kita ikuti ya ala an-nahdiyah itu, aswaja. Aswaja ya.